Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5 ingin mempresentasikan tentang KKN, korupsi, kolusi, nepotisme untuk memenuhi tugas UTS Patologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Amalia Irfani MSI. Sejarah KKN. Korupsi dalam sejarah Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan beberapa referensi menyatakan korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara melalui venality of power, di mana kedudukan atau jabatan diperjualbelikan secara bebas kepada siapa saja yang membayar. Pasca Indonesia merdeka, korupsi dilakukan sejak dari era Orde Lama, era Orde Baru, hingga Reformasi, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi dunia. Tidak heran apabila sebagian kalangan sudah menganggap korupsi memiliki sifat lintas waktu dan menjelma menjadi sebuah budaya yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Pada era Orde Lama, pemberantasan korupsi diatur dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi. Pada Orde Baru, pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Pada era reformasi, pemberantasan korupsi diatur dalam banyak peraturan perundang-undang. Bahkan dibentuk pula lembaga anti korupsi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang terpisah dari pengadilan umum. Selanjutnya, perkembangan KKN. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Kita dapat menyerenak bagaimana tradisi korupsi berkelin dan dengan perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari. Sampai 7 keturunan saling membalas dendam merebut kekuasaan. Anusapati, Tahjoyo, Ranggawuni, Mahesa, Wongateleng, dan seterusnya. Majapahit, pemberontakan Kuti, Nanbri, Suro, dan lain-lain. Demak, Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Banten, Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tritoyoso. Perlawanan rakyat terhadap Belanda, dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan Indonesia. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro dan lain-lain. Namun yang lebih menyedihkan yaitu penindasan atas penduduk pribumi rakyat Indonesia yang terjajah juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan sistem Citur-Stelsel yang secara harfiah berarti sistem pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah pembudayaan tanaman produk di masyarakat agar hasil mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan kontribusi ke kas Belanda. Namun, kenyataannya justru sangat memprihatinkan. Era pasca merdeka, bagaimana sejarah budaya korupsi
khususnya dijelaskan seberapa budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia dimulai seperti telah diuraikan di muka, rupanya kambuh lagi di era pasca kemerdekaan Indonesia, baik di era Orde Lama maupun di era Orde Baru. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Ibarat penyakit, sebenarnya sudah ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk menyembuhkan belum bisa ditemukan. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Peran dan operasi Budi. Namun ternyata pemerintahan pada waktu itu setelah hati menjalankannya. Peran singkatan dari Panitia Retolling Aparatur Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Hadis Nasution dan dibentuk oleh 2 orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963. Upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam atau Kasat ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus ke meja pengadilan. Era Orde Baru. Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR dan MPR tanggal 16 Agustus 1967, PJ Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi, sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuk tim pemberantasan korupsi yang diketahui Jaksa Agung tahun 1970. Terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam pemberantasan korupsi, seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertanian, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Era Reformasi. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya, korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat panas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi sudah membudaya sekali. Kebenarannya tidak terbantahkan oleh Orde Baru yang bertujuan meluaskan dan melakukan koreksi total terhadap Orla serta melaksanakan Pancasila dan DUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun yang terjadi justru Orde Baru lama menjadi Orde Lama juga, dan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah diamalkan secara murni, kecuali secara konsekuen alias kelamaan. Kemudian Presiden B.J. Habibie pernah mengeluarkan UU nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan seperti KPKPN, KPPU, Lembaga Ombudsman, Presiden berikutnya. Abdurrahman Wahid membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGP-TPK. Yang selanjutnya sebab akibat KKN. Andi Hamzah berpendapat penyebab korupsi adalah sebagai berikut. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Patut digarisbawahi, kurangnya gaji pegawai dalam hal ini jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat kemajuan teknologi. Jadi, bukan kaitan antara gaji pegawai dengan kebutuhan pokoknya. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. Modernisasi ikut mengembangkan korupsi karena korupsi membuka sumber-sumber baru. Modernisasi terutama di negara-negara yang mulai modernisasi memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, solusi penanggulangan KKN. Pada dasarnya, setiap kasus tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian atas dilakukan secara profesional sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instalasi. Setiap tahap penyelesaian kasus harus dilakukan pemantauan perkembangannya terhadap kasus yang hanya bersifat penyimpang prosedur tata kerja dan perlu dilakukan pembinaan secara administratif. Dapat dilakukan penanganannya secara internal oleh organisasi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya penanggulangan secara represif merupakan pelaksanaan tindak lanjut atas yang ditemukan berdasarkan hasil akhir dari upaya-upaya efektif. Dalam tahap detektif perlu diperhatikan hal sebagai berikut guna memudahkan pelaksanaan tindak lanjut, yaitu setiap yang telah diidentifikasi dalam langkah detektif agar dukung dengan bukti yang memadai termasuk penjelasan atau keterangan tertulis dari pihak yang bertanggung jawab. Setiap harus dibahas melalui pemaparan kasus untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan dalam pemaparan tersebut. Jika perlu, menyertakan pihak dari instalasi penyelidik guna menentukan adanya tindak pidana korupsi atau perdana. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan yaitu sebuah strategi pemberantasan memerlukan prinsip transparan dan bebas konflik kepentingan. Transparansi membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku, sehingga terjadi mekanisme penyimpang. Warga masyarakat mempunyai hak dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Saat ini, optimalisasi penggunaan teknologi informasi di sektor pemerintahan dapat membantu untuk memfasilitasi strategi pemberantasan. Juga harus bebas kepentingan golongan maupun individu, sehingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang, sehingga semua strategi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan objektif.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.